Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader di sini ya teman-teman. Jadi kali ini kita nggak akan bahas komoditas gitu ya, nggak akan bahas komoditas-komoditasan ya, tapi ya kita mungkin lihat-lihat lah beberapa saham yang cukup menarik hari ini ya, yang berpotensi untuk diswingkan gitu ya. Jadi bukan fast trade ya. Jadi bukan berarti nanti sahamnya misalnya saya bilang ABCD terus besok naik, nggak juga, belum tentu. Tapi ya namanya swing secara market structure dia menarik gitu ya, dan juga tentunya harus didukung dengan analisa broker summary-nya ya, atau dengan kata lain analisa bandarmologinya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan saham-saham tersebut ya yang enak dimainkan swing, mungkin kita sedikit lah ya, sedikit bahas IHSG gitu teman-teman ya, sedikit bahas IHSG. Jadi kalau kita lihat hari ini sih kayaknya market udah kelihatan ya, udah mulai kelihatan tanda-tanda berat naik gitu ya. Ya di sini dia udah nggak mampu lagi tuh ya, udah nggak mampu untuk membentuk higher high atau high yang lebih tinggi ya, udah kepentok lah. Ya, jadi ya kita bisa katakan area berapa nih? 6684 ya. 6684 adalah resist yang cukup, 668 ya, kurang lebih gitulah ya, 6684 resist yang cukup kuat untuk saat ini, karena udah berapa kali nih, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali hari ini tidak mampu ditembus, atau taruhlah tiga kali gitu ya. Ini kan kemarin pas awalnya gitu ya. Oke, 6.680-an, katakan seperti itu ya teman-teman ya. Artinya ya udah mulai kelihatan nih tanda-tanda market mau balik arah gitu ya. Oke, jadi kalaupun nanti misalnya market kita terkoreksi ya, kalaupun market kita terkoreksi kemana gitu ya. Jadi untuk koreksi sehat market kita ini yang pertama akan di sekitar sini nih teman-teman ya, di area sekitar 6.400 hingga 6.400 hingga 6.450 hingga 6.480 atau 6.500 ya, katakanlah koreksi market kita itu ke arah 6.400 hingga 6.500. Dan kalau kita lihat juga nih ya di sini teman-teman, ya ini mestinya ya area inilah ya, area golden ratio dari Fibo gitu ya, sekitar situ lah, plus minus ya. Kita mau tarik dari sini pun ya kurang lebih sama juga area golden ratio dari Fibo 38, sekitar situ ya teman-teman ya. Oke ya, jadi kemungkinan market akan terkoreksi dari 6.600 ke 6.400 hingga 6.500. Kalau nggak kuat, ya berarti di sini misalnya tuh dijebol lagi, berarti ya market kita akan lebih terkoreksi sampai ke 6.300 gitu ya. Atau mungkin mau ke sini nih, 6150-an. Tuh ya. Di range sideways panjang dulu kemarin ya. Jadi dia naik, pullback sampai sini. Wih, kalau misalnya memang benar sampai situ ya kejauhan market kita pullbacknya ya. Oke lah, tapi terlepas daripada itu, udah mulai terlihat tanda-tanda pelemahan dari market kita gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, ini kan market udah di-push dari 28 September, 1 bulan di-push market dari 6.100 sampai 6.600 itu udah cukup rally gitu ya. Tapi ya mestinya nih koreksi sehat ya, karena asing masih terlihat akum teman-teman ya. Ini lumayan sih akumnya, masih oke lah ya, cuman nggak tahu di waktu yang akan datang ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, langsung saja saham pertama yang cukup menarik ya, yang saya amati itu ada saham ERA ya, buat teman-teman yang swing santai, yang pengen swing santai dan ada kesibukan lain gitu, jadi nggak bisa tiap hari mantau. Nah jadi ERA ini cocok banget nih teman-teman buat yang mau gitu ya. Oke, jadi yang pertama ada saham ERA ya. Oke, ini saya hapus dulu mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya,
Saham ERA ini kan dia sebenarnya baru breakout dari dia punya pattern apa nih? Double bottom. Ya. Ini kan dia di sini nih kurang lebih neckline-nya di situlah kurang lebih. Ya kan? Nah, kurang lebih di 630. Setelah dia breakout di sini, dia pullback. Nah, jadi kalau teman-teman mau cicil-cicil beli ERA, bisa cicil-cicil antri mungkin di sekitar 630 gitu ya. Antri di sekitar 630. Lalu kalau mau apa ya di sini batas 610 gitu. Jebol 610 ya boleh out, atau spekulasi di 610 teman-teman average down. Tapi kalau closingnya dia tetap apa jebol 610 ya exit gitu loh ya teman-teman. Nggak usah ditawar-tawar lagi. Nanti kalau mau buyback ya di sekitar sini 575 hingga 585. Nah, kalau udah dapat nih di 630 atau 610, TP-nya di mana? Ya TP-nya bisa bertahap nih, mulai dari sini bisa. Bentar ya. Nah, dari widih, ngeri angkanya. Mulai dari 665. Aduh, ya pokoknya 665 lah maksud saya ya. Oke. TP-nya bisa mulai dari 665 untuk ERA ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau memang 665-nya bisa dijebol, next TP itu selanjutnya sih sebenarnya di sini ya, di sekitar sini nih. 680, tapi ya langsung aja sih ke sini lebih terasa ya. Ini lumayan bagus di sini di sekitar 695 hingga 700. Katakan 700 ya. Next TP-nya itu di sekitar 700. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misal teman-teman antri terus dapat di 630, ini menarik nih risk and reward-nya. Tuh. Tuh ya. Dibanding TP1-nya aja itu 3% banding 5%. Kan lumayan, ya. Kalau sampai ke TP2 bahkan teman-teman punya kesempatan sekitar 10%-an, ya. Oke, itu dari segi teknikalnya. Lalu gimana dari segi broker summary analisisnya gitu nih teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di sini ya teman-teman, untuk saham ERA sendiri kejauhan ya, kejauhan kita ambil seminggu terakhir lah. Nah, di sini ya ini kan big akum nih, bahkan sangat gede nih ya si CS. Wah, di sini si CS gede banget loh. Gede banget ini. Oh, dia yang breakoutin jangan-jangan. Waduh, ini gede nih, ya. Oh, CS. CS belum terlalu lama akum, mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu dia akum. 8, 4, 5. IF sebenarnya yang pertama ya. Jadi IF itu dia punya average tuh 600. Oke, jadi saya buat di sini IF itu dia punya average tuh di sini. Nah, 598 ya. Ini average bandar pertama IF, dia punya 800.000 lot gitu ya teman-temannya. Dia punya average 800.000 lot, itu yang pertama si IF untuk ERA. Lalu yang kedua, di sini kita lihat ada CS juga gitu ya. Ya, ini lumayan gede juga CS. CS dia punya barang di average ya 640-an. Nah, si CS ini average dia lebih tinggi gitu ya, di sekitar situ dia punya barang ya. Jadi average CS itu di 630 hingga 640, average IF itu di 600 kurang lebih ya. Jadi kalau memang teman-teman dia correction di sini, antri aja 630 bertahap gitu ya sampai 610. Kalau dikasih ya syukur gitu ya. Ya mudah-mudahan dikasih lah gitu. Apalagi kalau ya ISG nanti correction cantik, ya lumayan lah. Ya mungkin akan dikasih merah. Bisa cicil buy ya teman-temannya, karena di sini ya ERA juga kita lihat ya secara tren lainnya dia habis break juga nih. Tuh. Ya, dia punya habis break dari minor downtrend dan dia confirm reversal pattern ya untuk jangka pendeknya. Tuh, kan bagus tuh. Secara chart bagus, secara bandarmologi pun juga mendukung. Jadi ya baguslah ERA. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa diamati juga adalah saham LPPF ya teman-temannya. Jadi LPPF ini juga
cukup bagus buat teman-teman yang mau nge-swing gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan LPPF ini dia terbentuk pola yang kita sebut dengan pola rising wedge. Rising wedge lagi, falling wedge gitu ya. Terbentuk pola falling wedge. Falling wedge. Tuh. Ya. Di sini pola falling wedge. Falling wedge-nya di break di sini, terus dia rally. Nah, LPPF ini sendiri teman-teman, di sini ada resist yang cukup kuat. Sebenarnya sih ya bisa dikatakan break lah ya. Cuman kalau mau lebih confirm lagi, rally lagi ya jebolin 3175-nya enak tuh ya. Kalau all time high-nya sih kayaknya jauh ya. LPPF kan sempat dari 20 ribuan kan. Oke, jadi ya perlahan-lahan lah gitu ya. Oke. LPPF cukup menarik, cuman memang risknya udah cukup tinggi teman-teman. Kalau kita lihat di sini secara teknikal ya teman-teman yang mau main ketat ya di sini aja sih. Kita kasih sini aja. Kita kasih toleransi beberapa tick. Batas stop loss-nya di 2954 ya, atau 2955, 2950 gitu ya. Buat teman-teman yang mau main ketat. Kalau nggak mau main ketat, kita coba tarik garis trend line ya. Kita lihat di mana dia akan bentuk dia punya swing low nanti. Ya dia koreksi ke sini mungkin ya. Karena LPPF ini kadang suka gitu teman-teman. Ya dia rally panjang, koreksinya juga dalam, tapi dia biasanya ngikutin dia punya trend line. Dia punya trend line tuh biasa dia ikutin tuh ya. Sekitar 2760 boleh lah ya. Tapi ini teman-teman ya harus siap gitu loh. Siap dalam arti siap dana untuk average down dan harus siap nahan minus ya, karena ya kalau misalnya 2950 dijebol ya dia mungkin correction sampai 2750 ya. 2750 kepentok di sini ya. Kepentok di sini trend line dengan dia punya support ya, klasik support ya, mungkin baru mantul di sini di 2750 ya. Itu kalau dia correction. Tapi kalau dia lanjut rally ya syukurilah gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sendiri sih di sini teman-teman ya, untuk saham LPPF ini dia akumnya cukup gede lah ya, cukup besar akumnya dari saham LPPF ini ya. Ini kita lihatnya time frame-nya harus lebih jauh ke belakang lagi. Tuh ya. Ini kan gede sih KI. Oke, lokal ya. Tapi foreign-nya pun juga banyak nih, BK, ZP, YU ya. Ini mereka big akum nih, tiga yang teratas ini, BK, ZP, YU. Dan mereka punya average BKZP-nya 2728. Ya, berarti mereka punya average itu ya di sini pas lah, di support sekitar sini ya. 28 mana 28? Sini. Nah, average asingnya di situ, di kotak biru. Jadi kalau misalnya correction ke sana ya ambil, tapi kalau nggak dikasih correction, intinya teman-teman pinter-pinter atur manajemen lah, money management, MM-nya dipakai. Ya teman-temannya, MM-nya digunakan. Nih domestik berarti KI-nya domestik ya. Domestik gede. Oh iya. Ya, KI-nya gede. Jangan-jangan KI ini yang dipakai si Aurik itu ya. Nggak tahu deh. Ya. Dan dia punya average jauh sih, dia di sini 2300. Nah, sekitar situ ya. Average KI-nya di situ. Oke ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Akumulasi ada, cuman memang ya secara teknikal ya teman-teman atur lah gitu ya, karena dia sahamnya sudah rally 3 hari ya, dan ya nggak tahu deh, mudah-mudahan masih bisa lanjut rally ya. Tapi yang jelas potensi itu ada. Pinter-pinter teman-teman atur trading plan-nya seperti apa ya. Lalu selanjutnya yang bisa kita amati teman-teman ya, yang buat mau swing kayaknya yang sekali ini swing pendek ya, ada saham Mari. Mari ini cukup menarik juga teman-teman ya, karena Mari ini sudah terlihat tanda-tanda reversal. Tuh ya, Mari ini terlihat tanda-tanda reversal karena dia hampir tapi belum ya, baru hampir.
hari ini itu udah sempat break dari dia punya minor downtrend, ya, break dari dia punya minor downtrend, lalu ya cuman sayang nggak berhasil dijebol gitu ya, gagal untuk dijebol, ya teman-temannya. Oke, cuman memang satu hal yang cukup baik dari Mari, ya dia di sini kan breakout dia punya resist kecil di sini. Di sinilah ya, dia breakout dari dia punya resist kecil di sekitar 445 tuh ya. Nah harapan kita dia kejedot ya, kejedot trend line minor downtrend, dia koreksi ke sini ya. Nah kalau dia koreksi ke 445, teman-teman mau spekulasi buy boleh tuh ya. Kalau dia koreksi ke situ mau spekulasi buy boleh banget, karena ya biasanya kalau dia habis breakout resist trend line resist minor, terus dia ke sini dulu pullback, baru setelah itu dia gini ya. Harapannya seperti itu in the perfect scenario ya. Dalam skenario yang paling baik ya seperti itu, barulah dia confirm gitu ya. Nah kalau memang dia mau confirm ya gitulah ya, gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk resist terdekat. Oke, untuk resist terdekat ya bisa mulai cicil TP dari 510 ya. 510 teman-teman kalau mau TP udah bisa tuh. Aduh. Tuh ya. 510 cicil TP boleh lah. Karena di situ ada resist kecil ya teman-temannya. Kalau memang itu kuat untuk dijebol, ya bang, berarti lanjut lagi lah dia ke sini, ke sekitar sini. Ya. Di sekitar 550. Gitu. Ya, untuk batas stop loss di mana? Batas stop loss teman-teman ya di sini bisa nih, di sini sekitar sini lah. Nah, 415. Ya, batas stop loss 415. Jadi, buat teman-teman yang mau nge-swing santai gitu ya, yang nggak perlu dipantau tiap hari, yang tenang, yang nggak volatil banget, ya teman-teman bisa atur entry kalau dia pullback ke 445, 450 cicil, atau ya sekedar ninggalin barang dulu lah, masuk sikit-sikit kayak 5 lot ya, biar masuk pantauan. Karena kan kadang kalau nggak masuk nggak di dalam portofolio kita kadang suka lupa kan gitu teman-teman, kebanyakan gitu ya. Oke, mau masuk sedikit 5 lot bisa, nanti di 445 baru beli agak banyakan boleh gitu ya. Nah jebol 445 mau cut loss dulu boleh, nanti buyback di sekitar 415 hingga 420 ya. Jebol 415 ya out lagi, tapi harapannya nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat di sini teman-teman, ini lumayan loh ya, akumulasinya Mari ini itu udah lumayan. Kalau kita lihat di sini, wih, LG gede ya. Nggak gede-gede banget sih, tapi tapi ada akum lah. Oke ya, dia LG ini banyak barang lama ya. Kalau kita lihat di sini, LG AZ KZ, LG lah kita lihat. Dia punya average itu 490. Oke, kita coba lihat tadi dari sini. Ya. KZ. Mana tadi KZ-nya? 1,5. 6,5. Wah, KZ sih. KZ ini saya curiga nih dia beli tapi jual hampir nggak ada loh ya, dan dia average pucuk. Jadi banyak big fund nyangkut sebenarnya di Mari. Ini sebenarnya kesempatan loh ya. Teman-teman, banyak big fund yang nyangkut di Mari itu di kisaran harga sini. Nih di sini kemarin. Tuh ya. Banyak big fund yang nyangkut di situ. Ya, jadi ya apalagi teman-teman yang percaya dengan masa depan itu adalah masanya teknologi berjaya, ya bisalah cicil-cicil Mari gitu ya untuk jangka panjang ya. Time frame-nya ya 6 bulan ke atas lah gitu ya. Yang jelas 2022 ya, mungkin agak ya saya nggak tahu lah 2021 ini apa udah bisa, tapi yang jelas mungkin 2022 akan melanjut rally-nya lumayan lah gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sih Mari ini sebenarnya kalau kita ambil dari sini, saya ambil dari mana ya? Kalau dari sini sih udah patah trennya
Udah patah belum ya? Oh belum ding. Belum ya, belum patah. Oh bagus sih Mari. Sebenarnya Mari bagus sih ya. Dia cukup dijaga di atas trend line gitu. Ya teman-teman ya. Mari ini cukup dijaga di atas trend line. Jadi ya teman-teman ini kesempatan lah buy on weakness. Nanti ya mau cicil jual 510, 551 atau sampai dia rally pun terserah lah ya. Intinya manfaatkan kesempatan untuk buy on weakness dan nggak bisa buru-buru ya. Bukan berarti saya bilang sekarang Mari naik, Mari bagus, terus tiba-tiba teman-teman berharap besoknya langsung arah. Nggak seperti itu juga ya. Ini Mari ini tipikal kalau kita lihat dari chartnya dia santai ya. Tapi kalau dia sekali rally itu lumayan ya. Kayak ini kita lihat dari sini dia rally langsung beggar ya. Dari sini dia rally 43%. Dari sini dia rally 43% lagi. Lalu yang terakhir ini rally dia cukup panjang, dapat beggar ya. Nah ini saya nggak tahu nih dari sekarang apakah ini awal rally-nya gitu ya, sampai ke ATH dia aja tuh udah dapat 41% teman-teman ya. Atau kalau dari sekarang kita misalnya entry nih saya anggap ya di sinilah misal dapat 25%. Ya kan lumayan buat swing-swing panjang lah. Ingat ya, swing panjang. Jadi jangan ngarep besok arah, minggu depan beggar, nggak bisa. Ya, oke. Ya mungkin itu dulu sih teman-teman. Ya, 3 saham yang cukup menarik menurut saya untuk dicicil-cicil ada ERA, LPPF, Mari. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, teman-teman yang kalau mau join ke Telegram kita, linknya saya letakkan di deskripsi. Mau join grup premiumnya juga boleh, bebas, nggak ada paksaan, nggak pun juga nggak masalah ya. Bisa hubungi langsung admin kita di link Telegram di bawah. Ya teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan update video baru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.